halaman 5 ya. Ayat 29 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a litanfa'u mastawa ilas samaa'i fasawwahunna faqadahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Menarik ini lanjutannya kemarin ini masih menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Huwa, ini dhamir huwa ini kembalinya Allah. Huwa yaitu Allah allazi, yaitu zat khalaqa yang telah menciptakan lakum kepada kamu semua ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an semuanya, al ardi ya maksudnya bumi, wa ma fiha dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah adalah zat pencipta bumi dan isinya. Litangfa'u agar jami'an semuanya, ma fil ardi jami'a apa-apa yang ada di bumi, al ardi wa ma fiha, maksudnya ya apa-apa yang ada di bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi, yaitu isi bumi. Jami'an semuanya, litangfa'u agar mengambil manfaat, bihi dengan ini bumi, wa ta'tabiru dan menjadi teladan. Jadi Allah menciptakan bumi dan isinya ini agar kita semuanya mengambil manfaat dan juga menjadi tabir ya. Makanya kalau ada orang sambutan ya menjadi tabir, ya, itu contoh, itu teladan bagi kita semua bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Tsummastawa, nah, setelah Allah menciptakan bumi dan isinya, tsummastawa kemudian beristiwa, bersinggasana katanya. Tapi kalau di sini ba'da khalqil ardi ay qasoda, kalau Imam Suyuti menafsirkan ba'da khalqil ardi ay qasoda. Jadi istiwa kalau menurut Imam Suyuti itu ya menuju ke suatu tempat. Ada orang yang berpendapat tetangga sebelah itu bahwa Allah itu bertempat atau bersemayam. Dalilnya ya salah satunya ini, tsummastawa kemudian bersinggasana. Nanti dalam surat At-Toha ayat 5 juga ada Ar-Rahmanu arsyistawa. Allah itu bersinggasana. Nah, itu tetangga sebelah itu. Mati-matian yang diserang oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak bersinggasana, walaupun secara letterlek itu istawa itu bersinggasana juga bisa. Tapi ini kan lafal mustarak. Lafal mustarak itu lafal yang artinya banyak. Menjelang sholat istawu suhufakum, luruskanlah barisanmu semua. Ya, itu juga pakai istawa. Jadi ini lafal mustarak. Sehingga kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah khususnya, ini Ahlussunnah wal Jamaah itu kan akidahnya ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari sama Abu Hasan al-Maturidi. Tsummastawa itu tidak diartikan Allah itu singgasana, enggak. Boleh kita artikan Allah itu kemudian bersinggasana, tapi maknanya bukan tempat, bersinggasana atas kekuasaannya. Kalau Imam Asy'ari al-Maturidi itu Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari itu ya tetap dalam kekuasaannya. Kalau Allah bersinggasana, duduk di atas arsy, istawa 'alal arsy, kalau kita artikan letterlek ya di surat Toha ayat 5 itu, Ar-Rahmanu arsyistawa. Allah itu bersinggasana di atas arsy. Kalau bersinggasana berarti duduk ongkang.
Kalau duduk berarti memerlukan kursi. Nah, kafir kita. Kalau letter luck. Makanya harus kita tafsirkan, harus kita kiaskan, harus kita dalam ilmu tafsir itu takwil, harus kita takwil. Duduk di singgasana itu takwilannya ya duduk di atas kekuasaannya, bukan duduk ongkang-ongkang di atas kursi, di atas arsy. Nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain kalau kita artikan letter luck itu. Yang pertama, kita bisa kafir. Allah kok duduk di atas kursi. Duduk itu kan di atas kursi. Berarti Allah membutuhkan kursi. Kursi itu berarti makhluk. Masa Allah masih tergantung kepada makhluk? Itu satu. Yang kedua, nanti akan bertentangan dengan surat yang lain. Wasjud waqtarib. Sujudlah, niscaya aku akan dekat, kata Allah. Berarti Allah di mana? Di bawah sajadah. Ya, kalau kita artikan letter luck. Jadi Allah itu enggak pokoknya di mana-mana ada. Nanti ayat yang lain yang Bapak enggak hafal satu persatu itu pokoknya Allah itu ada di mana-mana, enggak bersemayam. Jadi harus kita takwil singgasana di atas istawa 'alal 'arsy. Nanti kalian buka di surat Toha ayat 5 itu istawa 'alal 'arsy itu ya duduk di atas arsy itu. Kalau Imam Al-Asy'ari Al-Maturidi menakwilkan duduk di atas kekuasaannya. Karena apa? Allah itu tidak butuh tempat. Kalau di atas arsy kan berarti tempat. Berarti Allah akan tergantung pada tempat. Yang namanya tempat selain Allah itu berarti makhluk. Masa pencipta tergantung pada makhluk? Enggak mungkin. Yang membuat kursi ini bangku ini siapa? Tukang. Enggak mungkin bangku ini tukang itu tergantung kepada bangku. Ya bangku ini tergantung pada tukang. Mau jadi modelnya kayak apa, mau dirusak, mau dihancurkan lagi ya tergantung pada tukang gitu. Jelas ya, istawa 'alal 'arsy. Makanya Imam Suyuti tsummastawa ini menafsirkan ba'da khalqil ardi ay qasada. Tsummastawa kemudian Allah setelah menciptakan itu setelah menciptakannya menuju ke sesuatu setelah menciptakan bumi dan isinya. Ilas sama'i menuju ke sama, ilas sama'i ke langit. Fasawwahunna. Ke langit itu apa? Langit itu kan pasti tempat yang tinggi itu langit. Walaupun sejengkal di atas bumi itu sudah disebut langit. Nanti ada bumi bagaikan akar. Jadi bagaikan tumbuhan. Nanti ada di hadis Nabi, kita itu hidup di dunia itu bagaikan tumbuhan yang akarnya menghunjam ke perut bumi dan dahan-dahannya itu menjulang ke langit. Mana ada dahan menjulang ke langit, pokoknya menjulang tinggi itu disebut langit. Sehingga walaupun satu jengkal di atas bumi itu sudah bisa kita sebut langit ya kalau nanti kita baca hadis yang lain. Jadi menuju langit, menuju atas, langit itu di atas kekuasaannya. Jadi kita takwilkan lagi langit itu atas, maksudnya ya atas itu di atas kekuasaannya. Fasawwahunna, nanti saya jelaskan. Fasawwa maka kemudian Allah menyempurnakan hunna, kembalinya ke ardi dan mafil ardi jami'a, jadi bumi dan isinya. Itu di sana fasawwa maka kemudian Allah menyempurnakan hunna, menyempurnakan bumi dan isinya. Az-dhamiru, dhamir hunna ini yarji'u kembali ila sama'i kepada langit, li'annaha karena sesungguhnya langit fi makna jam'i mempunyai makna jamak. Sama itu kan sebetulnya mufrad. Jamaknya apa? Samawat jamaknya. Samawat, sama itu bentuk mufrad li'annaha karena sesungguhnya lafal as-sama. Jadi dhamir huna itu bukan mafil arti tapi kembalinya ke sama. Li'annaha karena sama fi makna jam'i mempunyai arti yang banyak. Jadi walaupun Allah menggunakan kata sama
itu sebetulnya sama di sini mempunyai arti jamak atau banyak. Jamaknya sama itu adalah samawat, banyak ini. Al-ajillati yang condong ilaihi kepada banyak. Soyaroha maksudnya menjadikan kama fi ayatin ukhra, seperti di dalam ayat yang lain. Nah, nanti di ayat-ayat yang lain, di surat yang lain disebutkan tentang penciptaan bumi ini. Nanti saya jelaskan. Nanti setelahnya pasti ada penjelasan. Kenapa Allah menggunakan kata-kata sama yang bentuk mufrad tapi maknanya jamak? Faqadahunna. Qada. Ya, qada itu ya qadar. Faqada maka Allah melaksanakan melaksanakan faqadahunna, maka Allah melaksanakan dalam penciptaannya sab'a samawati, 7 langit. Jadi Allah itu melaksanakan ciptaannya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata sama tapi maknanya jamak? Karena yang diciptakan Allah itu bukan hanya 1 langit, tapi sab'a samawat. Faqadahunna, maka kemudian Allah melaksanakan dalam penciptaannya langit sab'a samawatin, 7 langit. Jadi jelas ya. 7 langit, samawat sama 7 langit, bukan 7 lapis. Jadi Allah itu yang diciptakan 7 langit. Dan Allah adapun Allah bikulli syai'in, kepada setiap sesuatu alimun, itu lebih mengetahui. Jelas ya bahwa Allah menciptakan langit dan isinya ini, manfaatnya yakni satu untuk kita ambil manfaatnya, diambil manfaatnya itu kepada seluruh ciptaannya, khususnya yakni kepada manusia. Itu bukan hanya buminya saja, juga isi-isinya. Wa ma fiha itu ya isi-isinya lah bumi ini ya, untuk kita semua, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, laut, segala sesuatunya. Laut ada ikannya, ya manfaatnya untuk siapa? Untuk manusia. Semua itu muaranya adalah untuk manusia. Jadi isinya itu semuanya untuk manusia. Binatang itu hanya pelengkap lah, ciptaan pelengkap yang manfaatnya juga untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, mana yang bisa dimakan, mana bisa yang menjadi obat, semuanya untuk manusia. Semuanya isinya. Yang kedua, istawa ini, ya sekali lagi ini hati-hati kalian dalam mengartikan istawa atau memaknai istawa. Kalau kalian salah bisa jadi kafir. Kalau kalian meyakini bahwa Allah itu beristawa atau bersinggasana, coba nanti baca di terjemahan tafsir. Pasti terjemahannya pasti bersinggasana di atas arsy. Jadi kalau singgasana kan perlu kursi. Masa Allah tergantung kepada kursi? Kalau perlu kursi berarti perlu adanya makhluk lain. Masa Allah tergantung kepada makhluk lain? Enggak mungkin. Nah, di sanalah kalian bisa kafir kalau meyakini Allah itu bersinggasana di atas kursi, di atas arsy, bersinggasana di atas arsy. Nah, nanti gimana kalau dalam ayat lain yang menerangkan bahwa nanti di pertengahan malam itu Allah turun melihat hambanya yang ibadah, nanti memberikan berkah, membagikan rahmatnya. Nah, itu di sepertiga malam itu Allah turun di ayat lain nanti di surat lain. Allah turun. Nah, turun. Ya, maksudnya turun itu dari kekuasaannya untuk membagikan rahmat kepada umat-umatnya yang sedang beribadah di tengah malam. Nah, ya itu artinya turun bukan turun dari singgasana, turun dari kekuasaannya untuk memperhatikan umatnya yang sedang ibadah di tengah malam. Nah, perintah Allah apa di tengah malam? Fatahajjat bihi nafilatal lak. Maka hendaklah kalian sholat tahajud di sepertiga malam. Tahajud itu penting.
Itu perintah Allah. Nah, nanti Allah membagikan rahmatnya sesuai apa yang dikehendaki oleh umatnya. Disitulah di sepertiga malam itu hakikatnya berdoa. Jadi kalau ada acara, oh silahkan Ustadz Anu mimpin berdoa, itu hanya seremoni. Ya, hanya pantas-pantasnya makhluk kepada Allah aja, masa di acara itu enggak ada. Hakikat doa, hubungan antara makhluk pada Allah ya di tengah malam itu, nanti di hadis-hadis ya. Kalau ada istighosah kumpul ya bagus-bagus hanya namanya berkumpul berdoa ya. Hamba itu kepada penciptanya ya pantas-pantasnya minta berdoa itu. Tapi hakikat berdoa itu ya di tengah sepertiga malam, fatahajjat bihi nafilatallah. Ya kalau ada istighosah itu ya pantas-pantasnya aja untuk syiar Islam. Itu loh syiar Islam itu kalau kumpul-kumpul ya diakhiri dengan doa. Ulama-ulama jumhur sekelas Gus Baha itu membahasakan ya untuk pantas-pantasnya aja. Ya masa nggak ada doa ya berdoa aja supaya syiar Islam. Begitu loh caranya orang Islam itu berdoa meminta kepada Allah. Tapi hakikat berdoa itu ya di sepertiga malam. Karena apa? Sepertiga malam itu jelas di Quran disebutkan Allah akan membagikan rahmatnya itu keliling itu. Mana ini? Kolbi, Rosid, ya siapa lagi Kiki, tahajud enggak? Masa itu santri enggak pernah tahajud? Nah, itu berdoa di sana akan dikabulkan. Kalau sekarang misalkan habis kita ngaji berdoa itu ya pantas-pantasnya aja hamba itu enggak berdoa masa ya untuk syiar Islam aja. Tapi hakikat berdoa di tengah malam itu sepertiga malam itu. Nah, jadi Allah itu tidak bersinggah sana. Allah di mana-mana ada. Wasjud waqtarib. Allah itu tidak perlu tempat. Ada di mana-mana, haitsu ma kunta. Nanti itu ada disebutkan di mana-mana ada haitsu ma kunta itu di mana-mana ada ya, memang hakikatnya Allah itu di mana-mana ada. Misalkan di sini juga ada Allah. Ya. Dalam ini kan ada juga wasjud waqtarib itu di surat apa itu? Hendaklah kalian semuanya bersujud kepadaku, hendaknya aku dekat kepadamu. Itu ada juga alaq ya Iqra ya kalau nggak salah itu di Al-Iqra ada itu. Masa Allah maksudnya wasjud waqtarib kalau kamu sujud aku pasti ada dekat berarti di bawah sajadah ya nggak mungkin lah kita takwil lagi. Kalau kita sujud nanti aku akan dekat, Allah akan dekat, apa yang menjadi permintaanmu nanti akan aku kabulkan. Jelas ya. Jadi jangan sekali-kali kalian itu kalau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya, tauhidnya menginduk pada Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Allah tidak bertempat. Ya, kalau singgah sana di atas arsy, Al-Asy'ari, Al-Maturidi menakwilkan Allah itu bersinggah sana di atas kekuasaannya. Ya, jelas ya? Ya kalau atas sama Allah itu di atas. Ya. Kalian pernah nggak menyaksikan sidang umum MPR atau presiden pidato? Itu di balkon itu ada yang di atas. Tertinggi Indonesia kekuasaannya siapa paling tinggi? Presiden. Nah, kalau kalian mengartikan kekuasaannya paling tinggi presiden itu dengan kedudukan duduk, ya enggak. Waktu di gedung DPR itu presiden di bawah. Malah yang di atas itu undangan, malah wartawan ya di balkon itu kan posisinya di atas. Kalau kita artikan kedudukan kekuasaan itu dengan duduk di atas kursi. Jelas ya? Ya seperti itu analoginya di dunia. Nah, tambah jelas ya? Nah, jelas. Ya, jadi kalau kedudukan presiden itu kekuasaan tertinggi di Indonesia ya pas di sidang DPR itu di bawah malah. Yang di atas di balkon siapa? Wartawan, tamu undangan, malah yang nggak mempunyai kekuasaan. Maksudnya kekuasaan presiden tertinggi itu adalah simbol. Kita takwil lagi bahwa yang memegang komando perintah tertinggi itu adalah presiden, bukan tempat duduknya. Tempat duduknya masih kalah dengan pimpinan MPR ya. Nah, presiden di bawahnya ya, presiden di sebelah kanan, wakil presiden di sebelah kiri kan gitu. Nanti DPR dengan wakil-wakilnya, ketua DPR itu di atas mimpin rapat. Nah, itu sudah terbukti kan. Jadi presiden itu bukan duduknya tapi kekuasaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di ayat lain disebutkan masalah ini.
Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan satu langit. Nanti waktu bab di surat An-Najm waktu Nabi Isra itu dijelaskan juga 7 langit. Langit pertama ketemu Nabi siapa, dibukakan assalamualaikum ya sampai 7 langit. Makanya Allah menggunakan kata-kata as'ilas sama itu dengan artinya jama, karena di bawahnya nanti ada menciptakan sab'a samawat. Ini sab'a samawat itu sudah terbukti belum 7 langit? Sudah. Nah, kita buktikan satu persatu. Ada Mars. Ya nggak menutup kemungkinan Mars itu salah satu dari langit, kan kita nggak tahu. Pengetahuan kita itu terbatas. Itu terbatas sekali. Tapi ya nggak akan tuntas, kalau menurut saya nggak akan tuntas, karena pengetahuan kita itu hanya mujmal, hanya global aja, tidak diberikan pengetahuan secara tuntas oleh Allah, dan yang kita terima itu hanya terbatas sekali. Nah nanti kalau bab nanti Isra Mi'raj dijelaskan sab'a samawat, ini langit pertama ketemu Nabi siapa, Nabi Muhammad itu kedua siapa, ketiga siapa, secara rinci dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai yang mana tadi? Sab'a samawatin, 7 langit. Jadi faqadahunna. Faqadha, maka Allah telah melaksanakan hunna dalam penciptaannya sab'a samawatin, menyempurnakan menjadi 7 langit. Wa dan Allah, adapun Allah bikulli syai'in, terhadap sesuatu, alimun, lebih mengetahui, mujma'alan secara global, wa mufasolan dan secara rinci. Afala ta'tabiruna, apakah tidak menjadi tauladan bagi kita semuanya. Jadi Allah menjelaskan secara global, ya wujudnya dunia itu bulat katanya, bulat ya, secara global. Wa mufassalan dan secara rinciannya ya rinci menurut kita rinci, ada lautan, ada gunungan, tapi sebenarnya hakikatnya untuk kita itu hanya global aja, karena secara rinci kita nggak akan mungkin tahu secara detail. Afala ta'tabiruna, apakah tidak menjadi suri teladan bagi kita semuanya? Anal qadira, sesungguhnya kekuasaan Allah ala khaliki, atas makhluknya. Zalika, yang demikian itu ibtidaan awalnya. Jadi penciptaan Allah terhadap makhluknya pada permulaannya. Huwa dan atas penciptaan awalnya, kembalinya ke khalikil awal tadi, a'dhamu, lebih maha dahsyat, minkum, dari kamu semuanya. A'dham itu lebih maha besar ya. A'dhamu lebih maha dahsyat, a'dhamu itu lebih dahsyat lah ciptaan awalnya, minkum daripada penciptaan kamu sekalian. Dulu dunia itu belum ada, diciptakan oleh Allah ada, itu lebih dahsyat lagi daripada penciptaan kamu itu. Qadirun, kuasa, ala i'adatikum, atas kembali kamu sekalian. I'adah itu kembali. Nanti kan ayat sebelumnya sudah dijelaskan ya, tadinya mati kemudian dihidupkan ya. Nah, tadinya kan nggak ada, itu ada tsumma yumitukum, dimatikan, tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi, bil ba'tsi, kemudian dibangkitkan. Nanti terakhir itu i'adatikum, kalian itu dikembalikan lagi. Udah bangkit, dihapuskan lagi, dimatikan lagi. Nah nanti kamu semuanya itu dikembalikan lagi. Jadi kalau penciptaan awal sebelum kamu ya, dunia Nabi Adam itu lebih dahsyat lagi. Domu itu dahsyat, lebih besar lagi, minkum dari kamu sekalian, qadirun, lebih kuasa, ala i'adatikum, atas dikembalikan kamu semuanya, dikembalikan hidup lagi. Ya ba'ats, matikan lagi ya, nanti dikembalikan lagi masuk neraka atau masuk surga. Itu lebih mudah bagi Allah, karena kan awal penciptaannya itu a'dhamu, itu artinya lebih dahsyat. Jelas ya.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qala dan tatkala berkata uzkur ya Muhammad, hei Muhammad ingatlah, uzkur ya Muhammad ingatlah, idz qala idza ketika Allah berfirman. Ini kan apa namanya, hal, menunjukkan isim hal, keadaan. Idza ketika Allah berfirman, idz qala rabbuka ketika Allah berfirman, idz qala ketika berfirman rabbuka Tuhanmu. Ada dhamir mu, berarti ini apa namanya, kenapa ada menafsirkan Imam Suyuti uzkur ya Muhammad, ini kembali lagi kepada bismillah. Ini mu'allaq karena ini isim hal. Iz itu ketika berkata, itu isim hal. Isim hal itu makanya perlu adanya mu'allaq, tempat bergantungnya kembali. Mu'allaqnya kepada siapa? Iz ini isim hal, iza ini yakni kepada Muhammad. Makanya Imam Suyuti menafsirkan wa uzkur ya Muhammad, dan ingatlah ya wahai Muhammad, idz qala rabbuka, itu kalau ketika berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikatnya Allah, ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun menciptakan, membuat fil ardi di dalam bumi, di atas bumi khalifatan, khalifah. Jelas ya, jadi kenapa ya ini kalian mungkin belum nyampe ya, kenapa ini wazkur ya Muhammad ya, nggak apa-apa lah, karena setiap isim hal kalau di depannya itu belum ada penjelasan, maka perlu adanya tempat bergantung. Jadi seolah-olah ya, kembali lagi, karena firman Allah ya, Quran ini mukhatabnya kalau enggak Allah ya Muhammad. Lakonnya kan hanya ada dua. Kalau enggak Allah ya Muhammad. Ya, yang mutakalim itu artinya apa? Orang yang berbicara. Kalau ini yang berbicara. Mukhatab yang diajak berbicara. Jadi Quran ini kalau yang nggak berbicara Allah, ya Muhammad. Begitu juga mukhatabnya. Kadang-kadang nanti Nabi Muhammad jadi mutakalim juga, berkata matur ya. Matur artinya apa? Minta penjelasan kepada Allah. Nanti Allah sebagai mukhatabnya yang diajak bicara. Makanya di sini mu'allaqnya ya kepada Nabi Muhammad, karena ini mutakalimnya Allah. Kok tiba-tiba wa idz qala rabbuka, Allah mutakalim, ini mukhatabnya siapa? Makanya Imam Suyuti memperjelas wazkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Muhammad idz qala ketika berfirman rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah ja'ilun telah menciptakan fil ardi di atas bumi khalifatan sebagai pemimpin. Jelas ya, menciptakan. Ini masalah itu udah jelas. Sekarang saya jelaskan khalifah. Khalifah itu apa sih, pemimpin itu? Khalifah itu apa? Nah, ini khalifah ini masih asli, masih murni bahasa dari Allah. Sedangkan kalau khalifah di era Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu berbeda maknanya dengan khalifah bahasa yang ada di Quran. Jelas ya? Apalagi ada orang yang aliran suka menuntut di Indonesia itu harus berdiri ada khalifah berbentuk pemerintahan Islam, harus dipimpin oleh seorang khalifah. Itu udah beda lagi artinya dengan asli bahasa Quran yang ada di sini. Yang dimaksud khalifah bahasa Quran fil ardi khalifah, itu yang dimaksud apa? Imam Suyuti menjelaskan, yakhlufuni artinya yang menggantiku, kata Allah. Yakhlufuni yang mengganti, memimpin diriku. Itu kan nih, dhamir nih, ini rujuknya pada siapa? Allah. Yakhlufuni yang mengganti, memimpin di dunia ini, yang mengganti diriku. Fitang fidi untuk melaksanakan ahkami, hukum-hukum di dunia, hukum-hukumku di dunia. Jadi yang menggantikan Allah untuk melaksanakan ahkami, hukum-hukumku, kata Allah, fiha di dalam dunia ini.
Wa huwa adapun khalifah Adamun yaitu Nabi Adam. Nah, dari sini sampai di sini aja jelas ya. Di Quran nggak ada memerintahkan Muhammad itu menjadi khalifah. Hanya satu taktil, yakni Syahrul yang ngantuk. Ya, ayo maju sini biar nggak ngantuk. Ngomong hadiah kok ngantuk. Yang ngantuk ini menarik sekali loh ini. Ini kalau kalian terlewat menyesal. Ini ayat ini mulai masuk yang menarik sekali. Jelas ya. Nah, di sini jelas Imam Suyuti menjelaskan sekali lagi saya jelaskan ya khalifuni yang menggantikan diriku kata Allah yang menggantikan diriku ya khalifuni yang menggantikan diriku sebagai pemimpin kata Allah di dunia fitangwiri untuk melaksanakan ahkami hukum-hukum Islam fiha di dalam dunia ini wa huwa adapun khalifah Wahwa siapa memimpin sebagai penggantiku di dunia ini? Adamun yakni Nabi Adam. Jadi khalifah di muka bumi ini Allah hanya memerintahkan satu sebagai penggantinya. Siapa? Nabi Adam. Nggak tahu kalau ada orang yang memimpin khalifah. Wah, sebetulnya khalifah di muka bumi ya hanya Nabi Adam yang dipimpin itu ada Nabi Adam. Ada orang yang alasan lagi dikembalikan lagi kepada hadis. Ya, al ulama warasatul anbiya, ulama itu warisannya para nabi, sedangkan Nabi Adam itu adalah termasuk nabi. Jadi ulama itu warisannya para nabi, itu diwariskan kepada ulama-ulama. Kita simak berikutnya. Nah, ini masalah khalifah itu kita kembali lagi ke Piagam Madinah. Itu kan bukti otentik. Nabi Adam nggak beserta anak turunannya. Nah, nanti dijelaskan Nabi Adam itu enggak ya di sini kan udah jelas Adam. Khalifah itu jelas Adam. Nah, nanti apakah ada penjabarannya kepada anak turunnya? Ya kita lihat aja nanti. Biar kalian juga penasaran nanti ada ayat-ayat berikutnya. Jadi di sini menurut Imam Suyuti menafsirkan ayat ini khususnya pokoknya yang diperintahkan menjadi khalifah itu ya Nabi Adam. Ya. Jelas ya? Enggak ada yang lain kok. Enggak ada dijelaskan dengan anak cucumu. Enggak ada. Enggak ada. Manusia ini menjadi khalifah di bumi. Nah, itu khalifah di bumi. Karena apa? Kenapa ini Imam Suyuti ini tafsiran Bapak ya. Tafsiran Bapak. Kenapa Imam Suyuti menafsirkan ini yang menjadi khalifah itu Nabi Adam? Yang pertama karena waktu itu yang ada hanya 3 makhluk Allah itu. Pertama malaikat, yang kedua iblis, setan, jin ya. Yang ketiga Nabi Adam. Itu tafsiran Bapak ya satu. Yang kedua karena Nabi Adam itu nanti di hadis ya dijelaskan diturunkan di bumi di punggungnya itu sudah membawa ruh-ruh kalian semua. Kalian itu masih berupa ruh. Kalau Nabi Adam kan sudah wujud, masa masih berupa roh disuruh menjadi khalifah kan nggak mungkin, kan? Ya, apakah nanti masih dengan anak cucunya? Ya itu penjelasan berikutnya. Tentu ada batas-batasannya. Kalau Nabi Adam disuruh oleh Allah menjadi khalifah itu termasuk roh nanti yang ada di punggungnya Nabi Adam. Jadi penciptaan Adam itu nanti di ayat ini juga ada nanti penciptaannya itu. Nanti nggak usah Bapak jelaskan di bawah ini nanti ada terusannya itu. Nabi Adam itu diciptakan kayak apa? Itu ada. Beda dengan kita. Kalau Nabi Adam itu dibentuk fisiknya dulu, ya, baru rohnya. Kalau kita sebaliknya dibentuk fisiknya dulu, baru ditiupkan rohnya. Nanti di bawah dijelaskan. Jelas ya? Pokoknya di sini nggak ada dan anak cucunya, bapak mah nggak nambah-nambah. Ya, nanti apakah nanti di bawah ada dengan anak cucunya ya gimana nanti? Jadi ini penciptaannya itu lebih dahsyat. Sedangkan kalau mengembalikan ala i'adatikum, kamu dikembalikan ya udah tadinya mati berarti belum ada, dihidupkan, diadakan, turun di dunia.
nanti mati lagi, dibangkitkan, kemudian i'adatikum, kalian dikembalikan lagi di yaumil mahsyar, setelah yaumil mahsyar ya, masuk surga atau neraka, dibangkitkan itu lebih mudah. Wong contohnya udah ada. Ada tulang sulbinya, tulang sulbi yang terpendam atau yang terbuang atau konon yang dibakar. Lebih mudah lah, anggaplah tulang sulbinya itu juga ikut hancur. Lebih mudah lagi. Wong kamu tadinya nggak ada, dunia aja tadinya nggak ada. Ya, art itu nggak ada, samawat nggak ada, Mars, matahari nggak ada, tiba-tiba ada. Ya. Apalagi hanya mengembalikan kamu yang telah mati yang menjadi debu dibuang ke laut itu lebih mudah, lebih cetek lah bagi Allah. Jelas ya? Oh, membuat dunia dan isinya ini semua matahari, planet, ya, planet yang mengitari matahari pada porosnya dengan teraturnya itu mudah kok. Apalagi hanya mengembalikan kamu yang masternya itu sudah ada. Ya. Walaupun kalian buang, kalau orang Hindu apa dibakar kok apa, buang ke laut, cetek, ya, itu kecil sekali. Tapi ciptaan manusia itu katanya lebih susah daripada menciptakan bumi. Enggak, nanti coba aja kita ini nanti di ayat berikutnya ada. Lebih mudah sekali Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sampai kepada ayat tersebut. Khalifah yalufuni. Qalu. Nah, setelah Allah menciptakan ya, udah nanti itu qala rabbuka lil malaikat, para malaikat kumpul. Nah, diceritakan bahwa aku Allah akan menciptakan makhluk yang akan aku jadikan sebagai gantiku di muka bumi sebagai pemimpin. Nah, sehingga ayat berikutnya dijelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu mongko padha matur. Qalu maka pada berkata malaikat. Ataja'alu tentunya siapa? Nah, ini berarti mutakalimnya siapa? Malaikat. Karena yang apa namanya? Yang matur, yang berkata itu malaikat, berkata matur, enggak tahu berkata itu bahasa Indonesia itu matur itu lebih halus lagi apa? Enggak ada ya. Indonesia ya berkata aja. Qalu maka pada berkata malaikat, ataja'alu, apakah kamu akan menciptakan ya Allah fiha di dalam bumi ini makhluk selainku tentunya. Qalu maka pada berkata malaikat pada Allah, ataja'alu, apakah ya Allah, apakah benar engkau itu akan menciptakan makhluk fiha di dalam bumi selainku, selain jin yang sudah ada ya Allah? Man orang yufsidu yang suka membuat kerusakan fiha di dalam bumi. Kerusakan ini yufsidu ini Imam Suyuti menafsirkan bil ma'asi dengan kemaksiatan. Ya kalau kerusakan itu ya semuanya maksiat ya. Merusak bumi juga maksiat. Nah, ya, ini mutakalimnya siapa? Qalu ini tentunya para malaikat. Nah, mutakalimnya, mukhatabnya Allah. Ataja'alu, apakah ya Allah? Nah, kalau terjemahan bebasnya begini, apakah benar engkau ini mau menciptakan di bumi ini selain diriku, selain para jin-jin yang sudah ada? Fiha di dalam bumi man orang yufsidu yang suka membuat kerusakan, fiha di dalam bumi bil ma'asi dengan kemaksiatan. Artinya apa kok tiba-tiba malaikat ini matur ya. Matur itu ya berkata. Kadang-kadang Bapak itu mau menggunakan kata-kata berkata itu kok kasar. Malaikat pada Allah itu kalau di Jawa ada matur. Nah, matur itu halus. Oh, tiba-tiba matur. Apakah benar Allah engkau ini benar-benar mau menciptakan manusia makhluk lain di muka bumi ini yang suka membuat kerusakan? Kan man itu orang. Tentunya ini kan sudah ada contoh. Kalau malaikat mengatakan apa benar ya Allah kalau engkau ini mau menciptakan makhluk yang kerjaannya membuat kerusakan, kan berarti sudah ada ya. Kalau seandainya belum ada kan malaikat nggak bisa mengatakan yang membuat kerusakan, kan nggak bisa mengatakan membuat kerusakan di muka bumi. Belum ada kalau malaikat mengatakan suka membuat kerusakan di muka bumi. Berarti sudah ada makhluk
Jadi sebelum manusia itu ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, diciptakan di muka bumi, sukanya membuat kerusakan. Ngerti? Karena kalau belum ada contoh, nggak mungkin malaikat itu berkata kepada Allah yang sukanya, apa benar Allah? Kalau engkau ini membuat makhluk ciptaan selain diriku, selain yang sudah ada, yang sukanya membuat kerusakan. Ya, itu berarti sebelumnya itu sudah ada makhluk. Mari kita buktikan. Tambah menarik, Bapak. Kalau malaikat itu kan taat gitu. Taat yang berarti di dunia ini ada makhluk yang diciptakan Allah sebelumnya. Kalau kita tafsirkan perkataan malaikat ini kepada Allah, iya, pihak man yufsi itu orang yang suka membuat kerusakan. Wayasfikut dima dan menumpahkan darah, berantem. Wayasfikut dima dan menumpahkan darah. Oh, berarti makhluk sebelumnya ada. Yurikuha artinya mengalirkan darah. Bil qatli dengan membunuh. Kama fa'ala. Ini pandainya Bapak juga ya untuk merangsang supaya kalian nggak ngantuk. Tapi buktinya ada yang ngantuk juga, Sahrul ya. Udah pada tidur lah. Kama fa'ala. Bil qatli dengan saling membunuh. Kama fa'ala seperti yang telah dikerjakan Banul Jan. Nah, ini ada Banul Jan. Nah, Banul Jan, Bapak udah tahu karena apa? Sudah matlaah dulu sebelumnya. Nah, makanya lanjutannya udah tahu. Jadi Allah menciptakan manusia di atas bumi itu sebelumnya itu Allah telah menciptakan makhluk di atas dunia ini sebelum manusia. Makanya bahasanya malaikat itu ada ja'alu fiha mayuh situ fiha wayasfikut dima. Orang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, artinya membunuh. Jadi sebelum itu ternyata sudah ada siapa? Kama fa'ala seperti yang telah dikerjakan Banul Jan, itu orang Banul Jan. Jadi makhluk di dunia ini sebelum kita ada, sebelum Adam ada itu ada siapa? Banul Jan. Wakanu dan ada siapa Banul Jan fiha di atas muka bumi ini. Falamma tatkala afsada membuat kerusakan, arsala telah mengutus Allah alaihim atas Banul Jan al malaikata para malaikat. Banul Jan membuat kerusakan di muka bumi, lantas Allah mengutus para malaikat. Fataroduhum, maka mengusir malaikat kepada Banul Jan. Banul Jan ini Bapak nggak bisa menafsirkan, juga Imam Suyuti nggak menjelaskan. Kalau diartikan kan Banul Jan itu kan anak turunnya jin, tapi kan mungkin juga, tapi kan nggak ditafsirkan. Imam Suyuti aja nggak berani, pokoknya ya disebutnya makhluk itu Banul Jan gitu aja. Kalian pernah